I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Halo semua, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, setelah kemarin kita udah bahas CR-V Gen 1, Gen 2, Gen 3, X-Trail, dan kali ini kita mau bahas SUV lagi guys. Ini adalah SUV dari Suzuki. Bisa dibilang ini di zaman ini kayaknya mobil Suzuki paling mahal yang dijual di Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Ini adalah Suzuki Grand Vitara. Ini adalah Suzuki Grand Vitara tahun 2007. Jadi di Indonesia itu Grand Vitara dulu pernah masuk di tahun 90-an ya, Grand Vitara generasi pertama. Jadi memang untuk mobil ini namanya bisa berubah-ubah. Jadi kayak generasi pertama itu pertama kali dijual tuh Grand Vitara, bahkan itu dijual juga dengan penggerak 4x4. Itu adalah tipe paling mahal, dan karena pajak mobil di Indonesia itu untuk mobil 4x4 itu rate PPNBM itu lebih tinggi, maka untuk menekan kos dikeluarkanlah yang versi 4x2 yang lebih murah. Akhirnya keluarlah yang namanya Suzuki Escudo. Nah, setelah Suzuki Escudo keluar, dikeluarin lagi yang versi lebih murah lagi. Ya dengan arti dengan fitur yang mungkin dibikin lebih simple, namanya Suzuki Sidekick. Lalu keluar generasi kedua, itu namanya, itu cuma satu nama tuh kalau nggak salah, Escudo. Dan ini generasi ketiga keluar namanya Grand Vitara. Ini keluar itu di kalau nggak salah di tahun 2006 sampai 2000, mungkin teman-teman ada yang tahu di 2017 atau 2018 mobil ini terakhir dijual di Indonesia. Sebenarnya di Jepang itu ada Grand Vitara yang generasi keempat, tapi kayaknya nggak dijual di Indonesia. Jadi menurut gua ini kalau dibandingkan dengan Honda mungkin CR-V Gen 3, tapi menurut Mas Ban, dibanding CR-V Gen 3, secara lekukan bodi, dimensinya ini terlihat lebih berotot, lebih besar. Dan guys, yang paling penting, dia masih mempertahankan ban serep di bagian konde, yang membuat SUV ini terlihat lebih gagah. Oke, kalau kita lihat dari bagian depan, ya, khas mobil tahun 2000-an memang nggak banyak fitur ya, tapi tetap terlihat mewah. Di bagian grill dia di sini ada list chrome, simple, nggak norak ya kan, mewahnya dapat, maconya dapat. Dan untuk lampu dia masih mengotak ya, jadi ini ngikutin aliran generasi pertama, bentuknya masih agak mengotak dengan lampu proji. Kalau nggak salah ini projinya udah HID, jadi nyalanya warna putih. Dan untuk lampu jauhnya dia halogen. Untuk lampu sen dan lampu senja dia masih menggunakan bohlam. Dan di bawah di sini juga ada fog lampnya. Jadi belum ada sensor parkir depan, apalagi kamera depan. Oke, sekarang kita lihat mesinnya guys. Nah, mumpung di bagian depan kita lihat dulu mesinnya. Jadi di awal keluarnya di 2006, karena ini 2007 kalau nggak salah dia facelift di 2009. Jadi mesinnya ini masih menggunakan J20 2000 cc 4 silinder dengan tenaga kalau nggak salah di 140-an PS. Kecuali yang facelift. Yang facelift itu kalau nggak salah dia keluar di 2009 itu ada dua pilihan, ada 2000 dan 2400. Dan kalau untuk 2400 itu tenaganya kalau nggak salah di 160-an PS. 160 berapa? Mas Ban nggak hafal. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu bisa tambahin di kolom komentar. Ini mesinnya udah lumayan canggih ya di zamannya untuk sekelas mobil Suzuki. Dan untuk power steeringnya dia masih menggunakan hidrolik power steering. Ini kata orang yang power steeringnya agak berat katanya. Nanti kita cobain. Untuk ECU-nya dia di sini nih, di dalam kap mesin ini kelihatan nih untuk ECU-nya. Dan guys, untuk spare part, ini spare partnya dibilang mahal enggak,
Ya mobil Jepang sih rata-rata sih nggak begitu mahal, tapi kalau dibilang murah misalnya sama dengan spare part Avanza nggak juga. Ya middle lah ya, sedang-sedang aja. Tapi kalau teman-teman yang pengen tahu, teman-teman bisa cek vlognya JJ Logi. Dia pernah bahas, dia punya Grand Vitara, dia pernah bahas mobil Grand Vitara itu ada harga-harga spare partnya tuh, karena dia pernah turun mesin setengah tuh. Nah itu menurut gua harga spare partnya masih reasonable ya untuk ukuran mobil Jepang. Yang membuat mobil ini SUV banget dibandingkan dengan kompetitor yaitu kayak CR-V atau X-Trail, ini berpenggerak belakang. Weh, yang namanya mobil RWD itu insya Allah biasanya dia lebih tangguh kalau ketemu tanjakan, ya kan, atau jalan-jalan yang agak-agak ya nggak ekstrim banget ya, agak-agak medannya lumayan. Biasanya mobil RWD itu lebih tangguh karena di Jepang sendiri ini sebenarnya keluar versi yang 4-wheel drive, cuman sayangnya nggak masuk di Indonesia. Oke, sekarang kita ke bagian samping guys ya. Di bagian samping biasa ciri khas SUV sekarang ya kan, ada spion kecil buat ngintip bagian samping roda. Kalau teknologi mobil sekarang sih biasanya udah ada kamera di samping, jadi fungsi ini udah berkurang. Tapi ngelihat ngintip di spion samping ini kalau menurut gue sih kayaknya kurang leluasa gitu. Dan untuk ban ini menggunakan velg ring 17 dengan ban 225/65 ring 17. Jadi ini bannya lumayan besar dan lumayan tebal, jadi biar empuk gitu ya. Nah, ground clearance cukup tinggi guys. Jadi kalau teman-teman pengen lewat ke jalanan yang mungkin agak rusak atau jalanan yang banyak lubang, kita tetap tenang karena dia punya ground clearance tinggi. Juga kalau ada genangan, biasanya kalau mobil itu batas aman genangan itu setengah roda, ya kan. Nah, jadi dia banjir sedengkul insya Allah masih aman. Untuk handle pintu dia sudah smart entry dan smart key, jadi pada saat kita ngidupin mesin itu nggak usah colok-colok kunci lagi. Cuman masalahnya dia belum start stop engine, masih diputer tapi tanpa kunci. Jadi kalau ini kita lihat remote-nya ya, ini ada kunci manualnya. Jadi kalau mungkin remote-nya baterainya habis, masih ada lubang kuncinya. Tapi kalau remote-nya masih bagus, ini cukup kita kantongin aja, terus langsung kita puter. Ini kalau nggak salah dulu tuh Mazda CX-7 ya, yang model lama ya, kurang lebih mirip-mirip kayak gini. Dan ini ada roof rail ya, roof railnya ini modern, dan ini ada lubang bautnya nih. Ini kalau kita buka lubang bautnya, jadi kalau teman-teman mau pasang crossbar, di sini udah disiapin lubang bautnya nih, jadi dia lebih rapi. Untuk kaca belum ada list chrome, masih polos biasa karena ini mobil SUV gitu ya, jadi nggak mau dibikin terlalu rame. Dan untuk pengereman, rem depan dia udah cakram dan rem belakang masih tromol, walaupun sudah dilengkapi juga dengan teknologi ABS dan teman-temannya guys. Jadi kalau kita lihat dari samping guys, mobil sebesar ini dan ini cuman 2 baris, karena yang namanya SUV sejatinya itu harusnya 2 baris. Sisanya diberikan untuk bagasi yang lebih lapang. Oke, kita ke bagian belakang ya. Di bagian belakang ini untuk lampunya guys ya. Untuk lampunya ini desainnya ini mewah, walaupun dia masih menggunakan bohlam ya. Ini bohlam, lampu mundur bohlam, stop lamp bohlam, lampu sen bohlam. Semua masih bohlam, tapi desainnya ini udah mewah untuk ukuran mobil di 2007. Dan di belakang dia juga udah ada rear defogger dan rear wiper, dan ini ada rear washer dan high mount stop lamp di sini. Jadi belum ada spoiler belakang. Untuk antena ini masih short pull di sini, antenanya belum sharpin antena. Dan ini adalah bagian yang paling Mas suka dari mobil ini, berkonde ya. Dan ini kondenya masih bagus. Wah, masih bagus nih kondenya. Biasanya konde kayak gini nih sering kali karena ini nonjol di belakang pada saat mundur mungkin ya kan, feelingnya kurang pas, suka pecah. Dan ini masih bagus.
Karena ini setahu Mas Ban, di belakang dia nggak ada sensor parkir. Apalagi kamera mundur. Ini kamera mundur nggak ada. Jadi kalau teman-teman yang mau masang kamera mundur atau sensor parkir, bisa. Ya kan, itu sekarang bukan hal yang mahal. Tinggal ganti head unitnya aja. Untuk bukaan pintu belakang dia juga tipe grip, sama kayak pintu di samping. Ya, ini tipe grip. Karena ini smart key, jadi tinggal dipencet aja. Bagasinya besar ya. Ini ada partisinya, jadi ini bisa ditekuk nih kalau kita mau tekuk, dan bisa dilepas. Jadi kalau kita butuh barang yang misalnya sampai tinggi segini, nah ini ada partisinya, bisa membuat lebih rapi guys. Karena ban serep di belakang, jadi di sini nggak ada ban serep lagi, tapi bisa naruh buat tempat kunci-kunci, sedikit pengaman gitu kan. Karena di sini juga ini udah bisa ada tempat penyimpanan, ya kan. Mungkin mau nyimpen apalah, cairan apa gitu kan. Nah di sebelah sini ini ada tempat buat penyimpanan dongkrak dan kunci roda. Woi, penyimpanannya banyak nih. Tuh. Dan ini bagasinya lega. Di sini juga dia buat ada tempat penyimpanan. Ya entah nih buat nyimpen apa. Dan ini rapi ya. Semuanya ditutup sama cover. Jadi nggak ada permukaan bodi yang nongol dari dalam. Kalau butuh bagasi lebih besar lagi, ini bisa ditekuk. Ya, 60-40. Jadi ini bisa ditekuk. Tapi sebelum ditekuk, nah ini dilepas dulu nih. Jadi dia ada permukaan yang nempel sama bangku depan. Nah ini dilepas dulu. Nah ini dilepas dulu. Nah ini masih komplit nih. Ini biasanya nih suka-suka udah pada patah, udah pada hilang gitu kan. Ini masih komplit, dan ini coba kita tekuk ya guys ya. Oke, coba kita tekuk. Nah, tapi dia nggak rata bagasi. Dia nggak rata bagasi, bisa ditekuk. Tuh, 60-40. Jadi pada saat kita butuh ruang bagasi yang lebih lapang, ini tinggal ditekuk aja. Dan dia bisa ditekuk lagi ke depan. Tuh. Ini harus diangkat nih. Nah. Ya. Nah. Kurang lebih seperti ini guys. Tinggal ini nggak tahu nih ini ditaruh di mana nih. Ditumpuk aja. Nah, kira-kira gitu tuh. Ya. Bagasinya lega banget. Ya, ini kita taruh lagi. Ya. Ukurannya presisi ya guys ya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan di sini nih guys, jadi kalau misalnya bawa barang yang mungkin butuh kita ikat, dia ada tempat pengikatnya tuh, 4 biji. Tuh, misalnya mau ban serep kali ya, diikat di belakang dalam. Jadi ada pengaitnya. Dan ini pengaitnya ini bukan plastik. Pengaitnya ini besi nih. Jadi kuat banget nih. Wih, memang kayaknya mobilnya didesain buat off-road ya. Dan di pintu belakang sini guys, dia udah ada hidroliknya nih. Jadi biar pintunya kalau saat buka dan tutup gak terlalu membal. Karena kan kenapa membal, itu berat kan bannya kan. Jadi kayak misalnya ras kan gak ada hidroliknya. Jadi pada saat kita buka, mungkin di posisi yang jalan tidak rata, agak miring, begitu dibuka udah langsung ngejeblak gitu tuh. Langsung lari pintunya. Dan satu lagi guys. Nah, satu lagi. Ban di konde ini kelemahannya satu. Ini kalau kita naik turunin ban serep lumayan berat ya. Ini Grand Vitara ini velgnya lumayan berat seriusan. Jadi naik turunin itu, aduh, terutama untuk perempuan, lumayan juga nih kalau diangkat. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kalau kita lihat bagian interiornya, ini varian yang belum facelift ya, dalamnya masih coklat beige. Dia joknya udah kulit ya, dan setirnya juga dibalut kulit. Bahkan di door trimnya pun di sini ada lapisan kulit
Di sebelah sini sama di armrestnya nih, ini kulit. Dan di bagian atasnya ini adalah soft touch material. Jadi kesan mewahnya ini melekat banget. Dia ada speaker dan ada tweeter. Oke, karena kita duduk, belum ada electric seat. Jadi untuk maju mundurin segala macam dia masih manual ya guys. Untuk di setir dia ada steering switch-nya. Ini bisa dibilang, wih, keren di zamannya. Dan untuk dashboard dia semuanya hard plastik ya. Beda sama door trim yang di sini ada soft touch materialnya, tapi kalau di dashboard semuanya hard plastik. Tapi teksturnya tetap terlihat mewah loh. Suzuki tetap membuat tekstur ini tetap terlihat mewah. Dan untuk pengaturan setir, dia hanya tilt steering tanpa teleskopik. Jadi ini cuma tilt steering aja guys, tanpa teleskopik. Transmisinya otomatis, walaupun ada transmisi manual, tersedia juga untuk transmisi manual, tapi ini transmisi otomatis 4 percepatan penggerak belakang. Dan untuk head unit, ini head unitnya menyatu ya, menyatu sama dashboard. Walaupun ini bisa diganti, kalau diganti ini yang jual frame-nya juga kayaknya sih ada di Tuang Audio, dan ini masih CD. Jadi ini belum ada LCD-nya, belum ada kamera mundur. Ini pengaturan volumenya dan masih simple ya. Walaupun dia bisa playing di file MP3 dan WMA, Windows Media Audio, tapi nggak ada tempat untuk USB kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak connect USB. Jadi kalau teman-teman masih mau mempertahankan ini, sering-sering aja beli CD kosong, terus di burning buat playing lagu. Oke, ini ada power, ada tombol overdrive, AT power kalau kita butuh overdrive. Ini ada power outlet. Ya, di sini ada lighter. Jadi antara power outlet dan lighter itu berbeda ya. Untuk AC, ini walaupun belum digital tapi dia udah auto AC, dia udah auto climate. Jadi kalau dia di auto, nah dia akan auto. Jadi si kipasnya ini nyalanya auto sampai tercapai suhu tertentu, maka dia nyala kipasnya akan turun. Dan pengaturan arah AC ini cukup banyak. Jadi ini untuk pengaturan AC-nya masih terlihat simple. Kalau dummy ini kalau nggak salah, kalau di versi Jepang ini untuk pengaturan full wheel drive nih kalau nggak salah ya. Dan ini adalah tipe yang belum facelift. Jadi guys, untuk ngidupin mobil walaupun dia sudah keyless ya, nggak perlu kunci lagi, tapi ini masih diputar. Nah, cuman keunggulannya kalau yang di tipe putar, kalau baterainya habis, dia tinggal tarik aja kuncinya dan masih ada lubang kuncinya. Tapi kalau baterainya masih bagus, nggak perlu, tinggal diputar aja, dia akan baca kunci sendiri. Untuk MID, ini MID-nya di sini ya. Kalau yang sebelum facelift, kalau yang udah facelift ini udah hilang nih, ini udah rata nih, karena MID-nya pindah ke speedometer. Dan untuk speedometer ini juga simpel, cuma ada RPM, speedometer, kecepatan, KMH, sebelah kanan display persneleng sama indikator bensin dan indikator suhu. Di bawahnya cuma ada odometer sama trimeter. Simple guys. Karena sisanya MID-nya dia ada di sebelah sini nih. Di sini ada kayak, jadi di sini cuma ada average ya, average rata-rata konsumsi bahan bakar. Tuh. Ya cuma begitu aja tuh. Sisanya suhu di luar sama jam. Untuk storage, di sini ada storage ya guys. Nah, gua kira bukanya nekan ini kayak Mercy, ternyata tombolnya di sini. Ini ada storage yang nggak begitu besar, bisanya buat nyimpan recehan gitu ya, cepean. Dan di sini dia ada storage, nih yang lacinya cukup besar. Dia udah dual airbag ya. Setahu gue cuma dual airbag. Dan di sini ada console box juga, ini cukup besar. Dan satu lagi di sini ada cup holder 2. Ini cup holder. Jadi tinggal dipencet dia kebuka untuk cup holder. Dan di door trim dia juga ada cup holder atau bottle holder. Untuk hand gripnya dia tipenya fleksibel ya, untuk hand gripnya. Dan di sini ada tempat kacamata, ya, ada tempat kacamata dan ada lampu buat baca. Untuk sun visor
dua-duanya dia ada kacanya guys. Dua-duanya ada kacanya walaupun belum ada lampunya ya. Tapi untuk yang sebelah kanan dia ada selipan buat naruh kartu nih, mungkin naruh etol ya di sini ya. Oke guys, sekarang kita duduk ke bangku bagian belakang. Door trim bagian belakang juga kurang lebih sama. Ini soft touch material, ini dibalut kulit sampai sini, sampai armrest, dan ini juga ada sedikit sentuhan wooden panelnya yang mungkin menegaskan mobil ini mewah ya, punya kelas. Dan guys, walaupun dia penggerak belakang, tapi gundukan di tengah ini nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi ya. Karena kan di tengah sini kan ada apa namanya propeller shaft, tapi dia nggak terlalu tinggi. Jadi ini masih relatif agak rata dan lega. Mobil segede gini cuma 2 baris, pasti lega. Terus kalau butuh 3 baris gimana Mas Ban? Suruh duduk aja di belakang anak-anak pakai kasur. Dan ini juga udah kulit, lega. Ini ada pocketnya di sini. Ya, di sini ada cup holder nih. Nah, tuh ada cup holder. Jadi cup holdernya di sini kalau untuk bangku bagian belakang, karena dia di door trimnya nggak ada cup holder atau bottle holder. Cuman ada di sini di tengah. Dan guys, ini ada armrest. Ya. Cuman sayangnya Suzuki ini terlalu apa ya, terlalu pelit amat ini bikin armrest, kurang gede ya kan. Jadi kalau yang sebelah kanan udah naruh tangan, yang sebelah kiri nggak bisa naruh tangan lagi, cuman muat satu tangan. Beda sama orang pacaran ya nggak, tangannya mungkin ditaruh di atasnya sambil bergandengan. Ya untuk pengaturan jok ini posisi paling rebah, tapi dia bisa kalau kita butuh ini lebih tegak, ya bisa tegak. Ini kalau nggak salah ada 3 tingkatan. Nah, ini segini sama. Nah, segini. Ada 3 step dia untuk turunnya. Ya, di belakang sih ya lebih simple. Sekarang kita cobain aja mobilnya langsung, guys. Oke, guys, sekarang kita cobain mobilnya. Ini rasanya gimana ya? Secara kalau dari penampilan ini kelihatannya lebih maco dibandingkan dengan X-Trail T30 ya, atau X-Trail T31 yang walaupun bentuknya sama-sama mengotak, ini lebih maco karena bannya digendong, ban serepnya. Jadi aura SUV-nya itu dapat banget. Dan CR-V juga kan sekarang yang Gen 3 dia udah nggak ada ban yang digendong. Oke guys, AC dingin. Oh ya, untuk head unit ini walaupun CD tapi dia bisa nelen 6 CD langsung nih. CD-nya bisa sampai 6. Kita masukin di D. Oke guys, transmisi otomatiknya masih responsif. Sekarang coba kita rasain bantingannya di depan. Sebenarnya mobil ini dia penggerak belakang, tapi suspensi belakangnya itu independen. Yang mana biasanya kalau mobil-mobil berpenggerak belakang itu suspensi belakangnya rigid karena dia gardannya langsung menyatu kanan dan kiri. Kalau ini enggak. Jadi di gardannya dia terpisah. Jadi kayak Crown gitu ya. Kayak sedan-sedan apa? Sedan-sedan mewah gitu. Nah, ini ada gajlukan, guys. Iya. Ini karakternya SUV banget karena ini lebih hard. Kalau dibandingkan X-Trail kayaknya lebih lembut. X-Trail ngayun ya dibandingkan ini. Tapi gue yakin mobil ini kalau dibawa ngebut harusnya dia akan lebih stabil. Tapi walaupun dia bantingannya sedikit lebih hard dibandingkan X-Trail, bukan berarti mobil ini nggak enak ya. Masih enak guys, masih masuk dalam toleransi SUV nyaman.
Nih orang bilang katanya setirnya berat, ada barbelnya. Asli guys, ini mobilnya enak, nyaman. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya gimana? Mobil ini boros apa enggak? Ya relatif ya, 2000 cc. Tapi kalau yang 2000 cc sih berdasarkan katanya yang pernah pakai ini lebih irit dibandingkan dengan yang versi 2400. Ya otomatis cc aja udah beda. Tapi kalau yang 2000 cc itu konsumsi bahan bakaran di dalam kota itu mungkin di 19 ya, kurang lebihnya di 19, tapi balik lagi ke kondisi kemacetan, kesehatan mobil, sama cara mengemudi. Ya kan, kalau orang yang mengemudinya mungkin jalannya relatif kosong, mungkin bisa 110 atau bisa di 18. Kalau untuk luar kota umumnya bisa di atas 110 Grand Vitara ini. Tapi kalau yang 2400 memang sedikit lebih boros ya dibandingkan yang 2000. Tapi kalau power pasti beda. Dan mobil ini untuk harga guys, ini mobil SUV maco nyaman yang harganya nggak jauh dari cepek. Bisa di bawah cepek, bisa di atas cepek, tapi semua balik lagi ke kondisi. Karena di garasi Galaxy ini dijual di 119 juta. Oke, ini jalanannya agak sedikit kosong. Transmisinya sih responsif ya. Tapi untuk tarikan lumayan, 2000 cc soalnya. Dibilang gede, ya ini kan bodinya besar, terus bannya juga lebar. Jadi menurut gue sih ini tarikannya lumayan oke. Tapi kalau teman-teman memang kurang puas sama tarikan yang ini, ya Mas Ban sarannya sih ambil yang 2400. Karena kalau kemarin kita test drive CR-V yang 2400 Gen 3, ya memang masih lebih enak itu karena 2400. Tapi harusnya kalau mau di head to head ya compare lagi sama Grand Vitara yang 2400. Oke guys, overall mobil ini masih layak ya kalau teman-teman mau cari mobil SUV yang murah meriah, tapi terlihat mewah, nyaman. Walaupun mobil ini udah 15 tahun, ini 2007 dan sekarang udah 2022. Dan ini harganya juga range-nya di marketplace itu cukup lebar ya. Ada orang yang dijual di bawah 100, ada yang di atas 100. Tapi semua balik lagi ke kondisi ya. Jadi kondisi yang baik ya pasti ada harga, ada rupa. Dan bisa dibilang sebenarnya Grand Vitara ini cukup badak ya. Dia nggak rewel, dipiara, dipakai harian pun. Yang penting selama perawatannya bener dan mobil juga dipakai dengan benar, insya Allah awet guys. Paling kalau di sistem pendinginan itu kan ada selang pipa di mesin tuh, kayak selang pipa besi itu yang dari sepanjang mesin dan mau ke radiator. Kalau teman-teman beli, perhatikan aja pipa besi itu tuh, itu biasanya suka agak keropos. Itu kalau ada keropos kan pasti bocor segala macam. Dan kalau bocor lagi panas itu pasti nggak ada bentuk airnya, bocor langsung jadi uap. Nah itu biasanya kalau udah agak jelek, udah agak keropos, takutnya kalau dibiarin itu overheat. Karena kalau mobil udah overheat itu larinya bisa kemana-mana. Bukan cuman perbaikan di cooling sistemnya doang kalau mobil udah overheat. Karena overheat itu bisa merembet ke kepala silinder bengkok dan sebagainya. Jadi itu pun nggak mahal, spare partnya itu kira-kira di 200 atau 300 ribuan ya, cukup terjangkau, tapi itu cukup vital guys. Oke guys, ini mobil ini bisa dibilang enak banget ya, walaupun harganya ini di kisaran antara CR-V Gen 3 atau Vitara, tapi menurut gua mobil ini dipakainya masih lebih enak. Dan di sini ada warna hitam sama ada warna burgundi kalau teman-teman pengen cari Grand Vitara di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga
follow Instagram Garasi Galaxy. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.